Halo guys, hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dan mukjizatnya. Nabi Daud alaihissalam berasal dari garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam dilahirkan dari rahim Siti Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam dengan begitu masih dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam juga. Sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan Nabi Daud alaihissalam jauh dari kemaksiatan. Seperti yang sudah disebutkan, Nabi Daud alaihissalam gemar mengikuti kajian bersama kaum Bani Israel dan selalu beribadah di mihrab. Nabi Daud alaihissalam hidup di kota Bethlehem yang dipimpin seorang raja bernama Talut. Raja Talut ini nantinya akan digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dalam berbagai literatur tentang kisah Nabi Daud alaihissalam mengisahkan tentang keberanian seorang remaja di medan perang. Ia bahkan berani berperang walau usianya masih sangat muda dan baru masuk remaja. Ceritanya waktu itu Bani Israel sedang ada rencana penyerangan dari pihak musuh. Raja Talut kemudian menyuruh orang kepercayaannya, yaitu Syamiun, untuk mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Syamiun segera mengabarkan kepada semua rakyat, dan akhirnya kabar itu terdengar kepada Nabi Daud alaihissalam. Tapi sayangnya Nabi Daud alaihissalam masih terlalu muda untuk ikut berperang, hingga akhirnya 3 kakaknya lah yang bisa ikut. Nabi Daud alaihissalam belum diperbolehkan untuk ikut berperang karena tergolong masih kecil dan remaja. Akhirnya dia hanya disuruh menggembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan perang. Ketika Nabi Daud alaihissalam mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya, Syamiun melihatnya. Syamiun yang bertugas mencari tentara pilihan untuk melawan Raja Jalut merasa Nabi Daud alaihissalam adalah orangnya. Jadilah Syamiun mengabarkan langsung kepada Raja Talut. Raja Talut menyetujui usul Syamiun, mengangkat Nabi Daud alaihissalam jadi salah satu tentaranya. Nabi Daud alaihissalam pun sangat antusias menerima tawaran itu dan mempersiapkan segalanya. Akhirnya tibalah di peperangan, dan peperangan itu pun terjadi antara Raja Talut melawan Raja Jalut. Tapi pada saat itu pertarungannya kurang seimbang dikarenakan Raja Talut sadar kemampuannya bertarung beliau di bawah Raja Jalut, dan akhirnya Raja Talut hampir terbunuh. Dengan keadaan terdesak seperti itu, akhirnya Nabi Daud alaihissalam melihat itu. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam ikut membantu Raja Talut. Nabi Daud memberanikan diri melawan Raja Jalut yang bertubuh besar, bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam hanya ketapel dengan tubuh yang kecil. Banyak orang yang meremehkannya karena tidak mungkin sanggup mengalahkan Raja Jalut yang bertubuh besar itu. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Daud melontarkan batu ketapel ternyata langsung mengenai kepala Raja Talut. Seketika Raja Talut rubuh akibat kerasnya batu ketapel yang mengenai kepalanya. Dan Raja Jalut pun tewas karena ketapel Nabi Daud alaihissalam. Bala tentara Raja Jalut melihat rajanya terbunuh,
pun lari tunggang langgang. Mental mereka down karena sang raja telah terbunuh. Raja Talut pun takjub karena kecerdasan Nabi Daud alaihissalam yang menghantarkan kemenangan bagi Raja Talut. Akhirnya setelah kejadian tersebut, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi panglima tempur Israel dan beliau dinikahi dengan anak Raja Talut. Setelah Raja Talut gugur dan wafat, akhirnya Nabi Daud alaihissalam didepak menjadi raja. Setelah drama perpecahan dua kubu, ada yang memilih anak Raja Talut sebagai penggantinya. Anak Raja Talut dinilai tidak berlaku adil sehingga terjadi dua kubu yang akhirnya dimenangkan oleh kubu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam akhirnya memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Ia bahkan menjadikan Baitul Maqdis atau Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan Nabi Daud alaihissalam. Dan beliau wafat pada usia 100 tahun. Oh iya guys, satu lagi guys. Saat genap usia beliau 40 tahun, Nabi Daud alaihissalam mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Daud alaihissalam menerima kitab suci Zabur untuk menuntun kaum Bani Israel. Baiklah guys, dan sekarang saya akan menceritakan tentang mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, beliau mempunyai suara yang merdu. Dikisahkan saat Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur, kawakan burung di angkasa menukik turun ke bawah untuk mendengar suara yang merdu. Suara Nabi Daud alaihissalam pun membuat kawakan burung ikut bertasbih. Demikian pun gunung-gunung yang ikut bertasbih di waktu pagi dan sore hari. Riwayat tersebut tersurat dalam Qiyas ayat 18 dan 19. Baiklah, yang keduanya guys, melunakkan besi. Tanpa api atau peralatan, Nabi Daud alaihissalam mampu melunakkan besi dan membuat baju besi yang kokoh dengan tenunan bulatan-bulatan rantai yang terjalin kesinambungan. Dan yang ketiga, mampu mengalahkan Raja Jalut. Saat pertarungan Raja Talut melawan Raja Jalut, dalam keadaan tersebut Raja Talut terdesak dan hampir terbunuh. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam membantunya dan melemparkan ketapel tepat ke kepalanya Raja Talut, dan akhirnya Raja Talut tewas dihajar ketapel tersebut atas izin Allah dan dimenangkan oleh Raja Talut. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Bye bye.